Di sini tuh ada orang, saya kekunci di dalam kamar mandi ini. Tolong please bukain pintunya. Ajakan mantra-mantra tersebut. Jadi kayak gini gak sih? The most interactive show on Torah Radio. Halo Sobat Tara, welcome back bersama aku Divya Dan aku Nisa. dalam KHS Kisah Horor Mahasiswa yang tentunya akan membagikan cerita-cerita mistis seputar kehidupan mahasiswa di kampusnya. Saat mata kuliah berakhir, Kisah lain justru dimulai. Oke Sobat Tara, cerita yang pertama ini Kak Nisa itu Iya. datang dari cerita seseorang yang bernama Mikas. Nah, si Mikas ini adalah maba di kampusnya dan otomatis dia kan kalau maba kan kayak cari relasi dan pengalaman yang banyak kan. Pasti banyak ingin tahunya lah. Rasa ingin tahunya itu banyak banget gitu. Ya benar. Nah, di suatu sore itu si Mikas lagi jalan-jalan di dalam kampus. Nah, ternyata si Mikas itu menemukan sebuah pamflet yang tertempel di sebuah dinding di gedung yang terbengkalai. Sebelum aktivitasnya itu dilakukan, nggak ada perkumpulan sama sekali, nggak ada briefing, termasuk nggak ada perkenalan antara calon anggota dengan panitia. Jadi, di pamfletnya itu tertera bahwa siapapun yang ingin menjadi anggota ini, silakan datang ke lokasi di hutan rimba. Misi di hari pertama itu, mereka, calon anggota baru ini, diberi tugas oleh panitia untuk mencari sebuah benda, yakni kunci. Kunci apa itu? Buat apa kira-kira ya kuncinya ini? Apa buat ngebuka pintu? Tapi Pintu apa tapi? dicari, ya kan? Nah, setelah itu, panitia membagi kelompok itu terdiri dari 4 kelompok dengan masing-masing anggotanya itu 7 orang. Nah, si Mikas ini Kak Nisa dengan timnya itu kayak bersemangat gitu buat mencari sebuah benda ini, kunci ini. Karena si Mikas dan teman kelompoknya ingin kalau mereka itu memenangkan misi pertama. Karena nanti itu akan mengumpulkan banyak poin untuk menjadi pemenang di misi yang terakhir. Nah, akhirnya si Mikas ini mencarilah kunci bersama teman-temannya. Tapi Kak Nisa itu kan hutan kan luas banget ya. Iya. Nah, itu kayak susah mereka nyarinya dan gak ketemu-ketemu. Sampailah Mikas itu melihat sebuah toilet yang terbuat dari kayu dan cukup usang. Nah, si Mikas langsung bilang gini ke temannya, kayak, tadi kan kita udah keliling-keliling, terus kita belum masuk tuh di toilet itu. Gimana kalau kita cari di dalam toilet itu? Siapa tahu kuncinya ada di situ. Nah, ketika Mikas itu bicara seperti itu, salah satu teman kelompoknya yang bernama Nilam itu langsung bicara kayak gini. Kita jangan nyari di situ. Di dalam toilet itu gak ada, karena aku udah pernah cari sebelumnya. Bingung gak sih Kak Iya, Nisa? pasti bingung itu. Di situ Mikas langsung kayak, apaan sih? Terus Mikas langsung bilang, kamu sebelumnya nyari itu kapan? Kan kita baru datang itu tadi pagi. Terus dikasih tahu instruksinya itu juga baru tadi pagi. Lah, kamu tahu dari mana? Nah, temannya Mikas, si Nilam ini tidak berkata apapun, dia hanya diam. Oke, Mikas langsung beralih untuk tetap profesional dengan melanjutkan misi untuk mencari kunci itu, dan akhirnya mereka menemukan kuncinya di dalam pot bunga yang terletak di teras sebuah villa. Nah, ketika mereka dapat tuh kuncinya, si Mikas itu tiba-tiba keinget sama omongannya si Nilam, Kak. Dan si Mikas itu langsung berpikir kayak, kok Nilam bisa tahu ya kalau kuncinya itu gak ada di dalam toilet. Dan emang ternyata bener bahwa kuncinya itu sebenarnya emang di dalam pot bunga. Tugas misi kedua adalah mewawancarai semua panitia. Kan panitianya berjumlah 6 orang. Nah, itu harus diwawancarai semua. Dan mereka itu berada di dalam ruangan yang ada di sepanjang lorong. Nah, sampailah si Mikas ini di ruangan terakhir nih Kak Nisa. Nah, ketika dia masuk buka pintu, terus Mikas itu ketemu sama kakak panitia laki-laki mengenakan alma mater dan di lehernya berkalung sebuah medali. Otomatis kayak Mikas langsung, wah
ini kakak pasti pinter nih, kok ada medalinya di lehernya. Langsung kagum gitu ya. Iya. Nah terus Mikas juga tanya, permisi kak, kakaknya ini mahasiswa berprestasi ya? Kok saya lihat di leher kakak ada medali, kira-kira itu kemenangan dalam cabang apa kak? Terus si kakak panitia ini langsung menjawab, ini adalah kemenangan terakhir yang gak bisa diulang lagi. Si kakak panitia ini langsung melontarkan sebuah kalimat yang semakin membuat Mikas bingung. Kakak panitia ini berkata, "Halo Mikas, selamat datang. Kamu mau kembali atau menetap bersama kami di sini selamanya?" Wah, ada sesuatu apa ini? Misi kedua berakhir yang akhirnya mereka kembali ke kamarnya. Terus Mikas dengan teman-teman kelompoknya itu saling bercerita hingga pukul 2 dini hari. Dan mereka tiba-tiba aja itu ketika mereka asik bercerita, mereka mendengar sebuah keran air yang kayak hidup mati. Si Mikas dengan dua orang temannya ini turun ke lantai bawah untuk mengecek sebuah keran air itu tadi. Tapi ketika mereka sampai, ternyata nggak ada satupun keran air yang hidup. Waduh, ada hal apa nih? Kok tiba-tiba ada sesuatu yang cukup mistis sebenarnya. Akhirnya suara keran-keran air itu terdengar lagi. Dan kali ini itu juga terdengar suara gayung. Jadi kayak seolah-olah ada orang yang sedang mandi. Benar. Nah, karena si Mikas ini kesal, akhirnya si Mikas itu kayak masuk ke satu persatu kamar mandi. Dan ternyata ketika dicek sama Mikas itu nggak ada satupun keran air yang berbunyi dan bahkan nggak ada gayung di dalam kamar mandi itu. Terus itu siapa ya? Dan akhirnya tiba-tiba ketika Mikas itu masuk ke kamar mandi, pintu kamar mandi tertutup. Nah si Mikas tuh langsung berteriak kayak, tolong di sini tuh ada orang, saya kekunci di dalam kamar mandi ini, tolong please bukain pintunya. Tapi ternyata gak ada jawaban sama sekali. Bahkan dua temannya Mikas ini tuh yang tadi nemenin Mikas itu tiba-tiba gak ada suara. Dan si Mikas malah mendengar suara derap langkah kaki seseorang dan decipan pisau yang tajam. Oh my gosh, Serem banget pasti. si Mikas langsung berlari ketakutan ketika pintu berhasil terbuka. Dan sesampainya di kamar, si Mikas udah ngelihat semua temannya itu ternyata udah tidur. Sampailah di misi hari terakhir, di mana mereka harus menemukan sebongkah kotak. Nah, kebetulan kelompoknya Mikas yang duluan menemukan kotak itu dan si Mikas yang emang udah menemukan kotak tersebut, Kak. Nah, sebelum Mikas memanggil temannya kayak, ini kotaknya udah aku temuin. Nah, si Mikas karena dia penasaran, akhirnya dia duluan untuk ngebuka kotak tersebut dengan kunci yang didapatkannya waktu misi hari pertama. Saat Mikas membuka sebongkah kotak itu, dia dikejutkan oleh beberapa hal yang menurutnya sangat janggal, sangat penuh misteri, dan sangat aneh serta menyeramkan. Apa itu kira-kira? Ini di kotak dan apa ya? Mungkin berhubungan dengan apa yang dikatakan di pos terakhir ya tadi waktu wawancara itu. Iya, nah Kanisa, ternyata di dalam kotak-kotak itu terdapat beberapa polaroid foto yang ternyata foto itu ada wajah-wajah dari semua calon anggota organisasi ini beserta kakak-kakak panitianya. Dan Nilam ternyata adalah seorang mayat yang berada di sebuah toilet usang yang dijumpai Mikas di hari pertama. Pasti Mikas sangat terkejut sekali sih, soalnya kan sempat ketemu dengan Nilam kan waktu di toilet itu. Iya, si Mikas langsung kayak, ini kan wajahnya kakak-kakak panitia dan semua anggota dan teman-teman kelompokku juga. Dan di sini dikatakan bahwa mereka semua adalah korban yang pernah ditemukan di dalam gedung terbengkalai. Jadi mereka semuanya itu ternyata udah meninggal.
cerita selanjutnya yaitu ini ada cerita dari salah satu sobat Lara, yaitu cerita mereka ketika di salah satu universitas dia. Terus gimana tuh Kak? Jadi dia ini menemukan sesuatu di salah satu arsip universitas, yaitu arsip-arsip artikel berita-berita lama gitu. Nah, mereka itu menemukan satu artikel yang cukup janggal. Tempatnya itu di gedung F di lantai 4, tepat di ruang 404. Lalu mereka menemukan sebuah seperti teks aneh gitu, kayak semacam mantra. Berarti dalam artikelnya itu tadi kayak ada mantra. Iya, kayak ada teks mantra gitu. Nah, karena mereka penasaran dan mereka mencoba mencari-cari lagi informasi itu di perpustakaan universitas. Nah, dan mereka menemukan salah satu buku, kayak buku diary gitu, dari korban kecelakaan tersebut yang sudah tertera di artikel itu. Oh, oke, mulai paham aku. Terus. Nah, terus mereka itu mulai membaca buku-buku catatan itu. Nah, kemudian ternyata di situ ada seperti tahapan-tahapan sebuah ritual aneh. Karena mereka penasaran apa ritual tersebut, nah, akhirnya mereka ini melakukan ritual tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku itu tadi. Iya, benar sekali. Nah, mereka mencoba ritual tersebut, dan ritual itu harus dilakukan dengan orang berjumlah ganjil. Jadi mereka mencari teman, mereka berdua ini yang mahasiswa baru tadi, yang mereka penasaran itu, yang sudah menemukan sesuatu yang buat mereka penasaran. Akhirnya mereka mengajak teman mereka 3 orang untuk melakukan hal tersebut di ruangan itu. Nah, tapi ruangan itu sebenarnya sudah ditutup dan disegel sejak lama setelah kejadian beberapa tahun yang lalu. Kayak sebenarnya mereka ini kayak ini nggak sih, nyari gara-gara sendiri, kayak Iya, udah tahu aneh kenapa dicoba. nah makanya itu. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk mendobrak pintu itu, dan ternyata ruangannya itu cukup gelap dan usang, ya seperti ruangan pada umumnya yang tidak pernah dipakai. Dan akhirnya mereka mulai melakukan ritual tersebut, yaitu dengan melingkar, berpegangan tangan, dan mulai membacakan mantra-mantra tersebut. Jadi kayak gini gak sih? Tidak lama kemudian, 3 teman mereka ini mengalami hal yang tidak masuk akal. Nah, teman mereka yang pertama itu mengalami muntah darah hitam secara tiba-tiba, dan yang kedua ini dia tanpa tidak sadar itu menggoreskan sebuah lambang di tangannya, kayak semacam lambang Tanduk iblis ya, kayak gitulah. Nah, kemudian yang 2 orang yang mengajak mereka tadi itu, mereka merasa sesakkan di dalam, dan akhirnya mereka meninggalkan 3 teman mereka sebelum ada seseorang yang mendatangi ruangan tersebut.